Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmabidayati, NPM 024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 3.14, yaitu mengenai sistem pertahanan tubuh pada video micro teaching tugas saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat sekali ya jawaban pada hari ini. Pasti semuanya udah semangat buat mengikuti kegiatan pada hari ini, kegiatan belajar kita pada hari ini pastinya ya. Oke, baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing di luar. Selesai? Baik, silahkan tulisnya disiapkan, buku paketnya dan buku tulisnya disiapkan terlebih dahulu di atas meja. Sebelum kegiatan pembelajaran ibu mulai, ibu akan melakukan presensi ya. Ibu akan panggil satu-satu ya. Baik, untuk Naila, Najla, Dian. Oke, baik, berdasarkan presensi yang sudah ibu laksanakan, ada Rama yang tidak hadir karena sakit ya. Baik, semoga Rama bisa cepat diberi kesembuhan dan bisa ikut belajar bersama teman-teman semuanya. Jangan lupa anak-anak juga harus menjaga kesehatan ya, agar kita tetap sehat untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Oke, baik. Baik, seperti yang teman-teman ingat, sebelumnya kita udah membahas banyak ya di pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas lagi mengenai apa teman-teman? Ya, betul, sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Di sini kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai sistem pertahanan tubuh. Di situ ada tentang apa teman-teman? Ya, kemarin tentang apa? Betul, tentang antigen dan antibodi. Kemarin sudah dijelaskan mengenai apa itu perbedaan antigen dan antibodi. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau bertanya sama Rian. Oke, Rian. Kemarin ada pengertian antigen dan antibodi. Bisa dijelaskan setahu Rian tentang apa perbedaan dari antigen dan antibodi? Oke, baik. Seperti penjelasan pada Rian tadi ya teman-teman, bahwa antigen dan antibodi itu berbeda. Teman-teman juga harus paham sebelum masuk ke materi selanjutnya mengenai perbedaan antigen dan antibodi terlebih dahulu. Apa yang membedakan agar teman-teman semua tidak bingung. Oke, baik. Karena tadi Rian sudah menjelaskan dengan baik mengenai perbedaan antigen dan antibodi, pastinya Ibu akan memberikan nilai plus ya untuk Rian karena sudah menjelaskan dengan baik. Jadi pada kesempatan berikutnya teman-teman harus berlomba nih untuk menjawab pertanyaan agar mendapat poin plus dan nilai tambah. Oke, baik, sebelumnya Ibu akan memaparkan mengenai topik pembahasan dan kompetensi yang harus kita capai pada hari ini. Di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem imunitas dalam tubuh atau pertahanan ya. Pertahanan tubuh itu ada apa aja dan mekanisme pertahanan dalam tubuh. Di sini nanti kalian juga akan belajar secara berkelompok di mana kalian harus tahu tentang mekanisme pertahanan dalam tubuh kita. Apabila kita terluka, apabila kita terkena benda tajam, itu apa sih respon dalam tubuh untuk mengatasi luka-luka tersebut? Kita masuk ke pembelajaran inti kita ya. Di sini Ibu akan menampilkan tentang PPT sistem pertahanan tubuh. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat saja dan kalian harus mengikuti dengan mencatat materi ini sesuai pada buku panduan kalian masing-masing ya. Jadi catatan itu akan jadi bahan eksplorasi atau bahan diskusi kalian nanti. Oke, silakan dicatat dengan sebaik mungkin. Apa poin yang penting saja? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas. Di sini ada jenis-jenis sistem imunitas yang akan Ibu jelaskan. Nah, ini ada peta konsep. Peta konsep ini untuk apa? Ini untuk membantu kalian untuk alur-alur pembelajaran kita. Ada apa aja ini? Di sini juga ada gangguan sistem imunitas yang, nah, jenis-jenis pertahanan tubuh ini tuh ada berdasarkan cara memperolehnya dan berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit. Nah,
Berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, imun itu ada dua, yaitu ada imunitas spesifik dan imunitas non spesifik. Sedangkan berdasarkan cara memperolehnya itu ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Apa itu imunitas non spesifik ya? Imunitas non spesifik itu merupakan pertahanan tubuh terhadap serangan atau infeksi oleh mikroorganisme yang telah dilakukan sejak dari permukaan luar tubuh, yaitu kulit dan permukaan organ-organ dalam lainnya. Nah, diketahui ya, jadi apa itu pengertian imunitas non spesifik? Ya, itu tadi. Lalu ada 3 cara nih tubuh kita dalam merespon atau menunjukkan tentang imunitas non spesifik. Itu ada pertahanan yang terdapat di permukaan organ tubuh seperti pada kulit ya teman-teman. Jadi nanti apa sih pertahanan yang terdapat di permukaan organ tubuh seperti kulit ya. Lalu ada pertahanan dengan cara menimbulkan peradangan atau inflamatori. Jadi nanti tubuh kita akan mengalami peradangan, padahal peradangan itu adalah respon imun dari tubuh kita. Lalu ada pertahanan menggunakan protein pelindung. Kita akan jelaskan tentang imunitas spesifik. Apa itu imunitas spesifik? Jadi imunitas spesifik itu adalah imunitas yang diperlukan ya, sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk melawan antigen dari imunitas spesifik. Dan saya akan membahas tentang cara mendapatkan antibodi itu bagaimana ya. Ada dua, ada kekebalan aktif dan ada kekebalan pasif. Apa sih kekebalan aktif itu? Jadi kekebalan aktif itu terjadi jika seseorang itu kebal terhadap suatu penyakit setelah diberi vaksin dengan suatu penyakit. Jadi penyakit tertentu itu memiliki vaksin berbeda juga, tidak sama begitu. Jadi contohnya vaksin COVID kita kemarin ya, ada semua pasti juga udah divaksin ya. Jadi vaksin itu akan menjadikan kita itu kebal terhadap penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada kekebalan pasif. Apa sih itu kekebalan pasif? Jadi kekebalan pasif itu merupakan salah satu sistem imun dari tubuh kita yang merespon berjuta-juta jenis dari mikroorganisme atau benda asing. Ya pastinya berbeda ya antara kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu dan mengamati gambar-gambar yang telah Ibu sajikan tadi di dalam PPT, Ibu memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Jadi silahkan kalian bertanya ya. Oke, baik. Irma, apa yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Irma tadi adalah, apa sih penyebab seseorang itu mudah sakit? Kok saya itu kena hujan dikit kok udah pilek, kena udara angin dikit masuk angin, itu kenapa ya Ibu gitu ya. Oke, baik, saya akan menjawab ya. Jadi singkatnya nih ya, itu kenapa kok orang itu mudah penyakit, mudah sakit ya. Jadi kenapa itu karena tubuh kita itu rentan. Jadi kita harus mengkonsumsi banyak vitamin. Seperti kemarin ya, saat ada COVID-19 ya membooming, itu kita dipaksa untuk mencari vitamin. Ayo beli vitamin, beli ini beli itu untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi bila Irma sakit itu Irma harus banyak makan sayur ya. Selain makan sayur, konsumsi vitamin dan lain-lain itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi baik, Adam, apa pertanyaannya? Oh iya, bagaimana respon tubuh dalam menyembuhkan suatu penyakit. Jadi tubuh kita itu akan memiliki respon sendiri-sendiri ya. Anak-anak responnya ini itu berbeda pastinya. Oke. Nah, tentang respon tubuh ini akan kita bahas nih ya habis ini ya, tentang bagaimana sih mekanisme kita kalau bila kita terluka, bila kita kena benda tajam, itu akan dibahas setelah ini. Oke, baik, lanjut. Seperti yang Ibu katakan tadi di awal, bahwa nanti anak-anak akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok untuk mendalami materi tentang jenis-jenis pertahanan tubuh serta mekanismenya ya. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ini akan dibagikan, dan kalian akan menganalisis apa aja sih soal-soal di situ, dan nanti akan kalian presentasikan ya. Jadi bagi menjadi 5 kelompok, satu kelompoknya itu ada 5 orang ya, sesuai urutan absen. Lalu Ibu akan mengamati, dan kalian wajib untuk mengumpulkan data mengenai mekanisme dan jenis pertahanan tubuh berdasarkan literatur atau buku yang kalian baca. Tidak terasa waktu diskusi sudah habis, 20 menit sudah berlalu.
Jadi sesuai dari tadi, kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk perwakilan kelompok, silahkan menyiapkan data-data untuk dikumpulkan. Karena tadi kalian sudah berdiskusi, bertukar informasi, bertukar pendapat ya. Lalu di sini Ibu akan menunjuk 2 kelompok dan sisanya wajib memberi pertanyaan untuk kelompok yang maju begitu. Nanti kita akan sesuaikan dengan waktu saja untuk yang presentasi. Oke, silahkan. Kelompok 4 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya, dan teman-teman harus bertanya ya. Bisa dijelaskan lagi atau kurang jelas, silahkan bertanya karena kita harus aktif jadi pembelajaran kita kali ini. Ya, presentasi kita sudah selesai. Di sini Ibu akan menarik kesimpulan pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya untuk kelompok 2 dan kelompok 4 dan teman-teman kelompok lainnya juga karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kita di sini ya. Jadi tadi kelompok 2 sudah menjelaskan tentang soal-soal di latihan kerja kita ya. Kok ini bisa gini, ini gimana? Kelompok 4 juga sudah menjelaskan dengan baik dan tidak ada tanggung jawab ya, yang aktif sekali. Ibu harap itu akan tetap bertahan ya, tetap aktif begitu ya. Ini Ibu akan mengkonfirmasi tentang presentasi kita ya. Jadi ada jenis-jenis, ada 2, spesifik dan spesifik. Kekebalan juga ada kekebalan pasif dan kekebalan aktif. Jadi juga dijelaskan juga mengenai tubuh kita nih, mekanisme tubuh kita jika ada inflamatori itu bagaimana ya, ada ini. Jadi itu semua adalah betul yang dijelaskan oleh kelompok presentator tadi ya, semuanya itu alhamdulillah betul ya. Ibu akan luruskan saja bahwa tubuh kita itu perlu untuk akan otomatis ya untuk merespon luka-luka dari luar atau dari dalam begitu. Jadi kalian penting ya menjaga sistem imun, itu sangat penting karena itu akan menjadi fondasi kalian untuk mencegah bakteri penyakit itu masuk dalam tubuh. Tidak terasa ya sudah 80 menit berlalu. Di sini sangat tiba sekali tadi terjadi presentasi dari penyaji atau dari presentator ya. Itu sangat tiba sekali, saya memberikan applause untuk kalian semua. Nah di sini saya akan melakukan sedikit review sedikit aja ya tentang kita tuh penting untuk melakukan vaksin salah satunya selain untuk makan minuman, makanan dan yang bergizi ya, sayur, vitamin gitu. Kita juga penting untuk melakukan vaksinasi dari kecil. Banyak vaksinasi ya yang teman-teman lalui dulu kecil. Ada vaksinasi DBC, vaksinasi polio, banyak serangkaian vaksin. Itu semua itu untuk kesehatan kita juga, untuk menjadikan respon tubuh kita agar terhindar dari penyakit tertentu. Karena sekarang ini ya banyak ya penyakit ya beraneka ragam begitu. Dan juga vaksin itu sangat penting ya. Baik, karena sudah 80 menit ya berlalu, silakan perwakilan saja atau menyalur untuk mengumpulkan lembar kerja kalian karena itu akan menjadi penilaian kalian pada pertemuan hari ini. Selain keaktifan juga lembar kerja ini akan menjadi penilaian kalian. Silakan dikumpulkan. Oke, baik. Karena kita sudah selesai ya, jadi jangan lupa teman-teman semua, anak-anak semua itu untuk mempelajari materi kita di pertemuan besok. Hari apa? Oh iya, hari Rabu ya. Hari Rabu nanti kita ada pertemuan. Kita akan membahas tentang gangguan sistem imun itu ada apa aja. Ya, dibaca. Nanti kan bisa bertanya, Bu, ada gangguan ini. Kok kenapa bisa? Gitu. Silakan bertanya ya. Silakan bertanya aktif mungkin di pertemuan besok. Silakan dipelajari, dikumpulkan informasi-informasi penting, digali terus agar kalian menjadi kritis dalam berpikir. Oke, baik. Anak-anak kalian juga harus semangat ya untuk belajar. Di sini adalah musim pancaroba di mana kita sedikit mudah sakit ya, mudah terkena masuk angin, hujan dikit sakit, itu karena ini udah musim pancaroba. Kita harus jaga kesehatan kita dan semangat ya untuk belajar karena masa depan kita masih panjang. Kita masih SMA kelas 2 ya, kelas 11. Nanti masih ada banyak tahap. Untuk yang mau kuliah silahkan disiapkan, untuk yang mau bekerja silahkan disiapkan. Kita harus sama-sama mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Oke, baik. Karena kita sudah selesai, karena tadi kita awali dengan doa, kita juga harus menutupnya dengan doa juga. Oke, baik. Silakan. Saya ya, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ibu tutup.
Semoga materi pada hari ini bermanfaat ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.